kami boleh taat dan setia kepada Tuhan. Dan biarlah ini boleh menjadi sebuah kerinduan hati yang paling dalam. Kiranya Engkau berkenan boleh terus membentuk kehidupan kami. Sekalipun kami seringkali di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami seringkali menolak kebenaran-Mu. Biarlah Engkau yang terus menjamah kami. Supaya hidup kami makin lama makin selaras dengan kehendak-Mu. Makin selaras dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, tolonglah setiap kami, perenungan kami malam hari ini, bukan cuma sekedar menambah pengetahuan kami, tapi makin membentuk sikap hati kami, supaya kami boleh menunjukkannya dalam praktek hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Tema kita hari ini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal 55. Kita akan membaca ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membaca ayat yang ke-6, jemaat sekalian membaca ayat yang ke-7, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-11. Yesaya pasal 55, saya baca mulai ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur, dan makanan kepada orang yang mau makan. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Setiap kita dalam ruangan ini, ada yang punya anak. Tapi yang pasti, setiap kita yang ada dalam ruangan ini, pernah jadi anak. Kalau orang tua kita masih ada, kita tetaplah seorang anak. Nah sekarang, mari kita based on experience kita ya, waktu kita masih kecil, waktu kita masih anak-anak, bahkan sampai usia kita remaja. Kalau kita cari mama atau kita cari papa, biasanya kenapa? Butuh sesuatu, ada maunya, betul? Sekarang, posisikan diri kita sebagai orang tua yang pernah punya anak kecil. Kalau anak kita tiba-tiba datang, ya kucuk, papa, sambil senyum-senyum ya, manja-manja. Kita udah tahu maksudnya kan? Pasti ada sesuatu yang dia minta. Kalau dia mencari kita, pasti ada maunya. Sekarang, kita kalau cari Tuhan, kira-kira kenapa ya? Kalau kita datang sama Tuhan, kita cari Tuhan, kira-kira kenapa? Kadang-kadang ternyata sama, seperti waktu kita seorang anak datang kepada orang tua kita, ataupun waktu anak datang kepada kita sebagai orang tuanya. Kadang-kadang manusia juga demikian. Baru datang cari Tuhan kalau ada kebutuhan, ada pergumulan, ada kesulitan. Ada hal-hal yang kita tidak bisa lakukan seorang diri, maka kita datang minta pertolongan. Siapa? Yang kuasanya lebih besar daripada kita. Tapi ada juga orang yang kalau cari Tuhan, dia ingin cari tahu apa sih yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Dibantu aja ya Nat ya, biar saya nggak ke distract. Apa sih yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Ada orang yang mencari Tuhan dengan keinginan demikian. Dia tahu bahwa Tuhan telah
memberkati hidupnya, telah menyelamatkan dirinya. Oleh sebab itu dia mau cari tahu apa sih yang jadi kehendak Tuhan. Makanya dia cari Tuhan. Tapi ada orang yang sekalipun dikasih kesempatan untuk mencari Tuhan, namun dia tidak mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Dia tunda-tunda kesempatan yang Tuhan berikan. Itu makanya saya selalu senang khotbahin tentang Kronos dan Kairos di dalam kebaktian kedukaan. Karena selalu bicara tentang waktu yang kronologis itu tidak akan pernah bisa terulang lagi. Tapi di dalam kronologis yang sementara membuktikan keterbatasan manusia ya untuk menjalani kehidupan, Tuhan kasih kairos, Tuhan kasih kesempatan demi kesempatan. Sehingga hidup yang singkat yang nampaknya tidak berarti menjadi kehidupan yang bermakna. Tapi itu semua kalau apa? Kalau Tuhan kasih kairos, Tuhan kasih kesempatan, kita pakai kesempatannya. Kita terima itu sebagai sebuah anugerah yang terus membawa kita dalam sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Pasal 55 ada dalam sebuah situasi yang menunjukkan umat Tuhan ada dalam keadaan yang tidak mudah. Ya, kalau pasal 1 sampai pasal 39 kitab Yesaya itu bicara tentang prapembuangan. Ya. Pasal 40 sampai 55 ini bicara kondisi mereka ketika ada dalam masa pembuangan, dan pasal 55 ini adalah ketika mereka ada dalam pembuangan di bagian-bagian akhirnya begitu. Keadaan yang begitu terpuruk, tertindas, teraniaya, identitas sebagai sebuah bangsa yang nyaris nggak ada apa-apanya. Kalau mau dibilang manusia itu udah nggak ada harga diri, ya karena mereka menjadi orang buangan. Itu semua karena apa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Karena mereka tidak mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka membiarkan berhala menjadi bagian dari keseharian mereka. Ya, budaya pada masa Yesaya adalah budaya di mana apa? Penyembahan kepada ilah-ilah yang dipraktikkan oleh bangsa-bangsa lain itu menjadi sebuah hal yang biasa. Dan seringkali itu mendorong, menjebak umat Tuhan juga untuk terlibat di dalam penyembahan kepada berhala. Nah saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam pasal 55, maka kita menemukan sebuah konteks di tengah-tengah situasi yang menghimpit kehidupan umat Tuhan. Tuhan memberikan penghiburan ya lewat Yesaya. Ada penghiburan, ada panggilan untuk bertobat kepada Allah. Supaya mereka mencari Tuhan lagi. Supaya mereka datang kepada Tuhan lagi. Supaya mereka menikmati apa artinya disertai. Oleh sebab itu pasal 55 dimulai dengan kalimat-kalimat yang sangat encourage sekali. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Ayat 3, arahkan telingamu, datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Dan Tuhan katakan apa? Dia akan mengikat perjanjian abadi menurut kasih setia yang teguh kepada Daud. Ya pasal 55 ya, ini menggambarkan bahwa apa? Ada kesempatan yang Tuhan berikan supaya umat Tuhan itu bisa berbalik. Kenapa? Karena Tuhan ingat kepada kasih setianya. Tuhan ingat kepada perjanjiannya yang dibuat ya. Yang kalau beberapa waktu yang lalu kita mengenal dengan istilah Davidic Covenant, ya, perjanjian dengan Daud. Aku akan memberkati engkau. Dan ini perjanjian yang turun-temurun. Tuhan ingat kepada perjanjiannya. Tuhan ingat sekalipun manusia, yaitu umat Tuhan, tidak ingat. Nah ini adalah situasinya. Situasi umat Tuhan yang tidak mudah sehingga ini menjadi sebuah penghiburan. Ya di tengah-tengah kekeringan menjadi sebuah oase yang ditawarkan, yang diberikan kepada umat Tuhan sehingga mereka muncul lagi pengharapannya, muncul lagi semangatnya dan mereka bisa balik lagi kepada Tuhan. Tapi mencari Tuhan, Alkitab katakan selama ia berkenan ditemui dan selama ia dekat, karena kesempatan itu tidak selalu ada. Apa artinya sih selama ia berkenan ditemui? Apa artinya selama ia dekat? Tidakkah ini menunjukkan kepada setiap kita bahwa Tuhan itu begitu bersabar dengan kondisi manusia? Sekalipun dia menghadapi situasi kondisi manusia yang jatuh dalam dosa, hidup dalam pelanggaran. Namun Tuhan, makanya Alkitab kalau yang Alkitab bilang itu iya dan amin. Tuhan itu panjang sabar, berlimpah kasih setia. Sekalipun kita ada dalam keadaan yang tegar tengkuk ya, yang tidak berdaya untuk melakukan apa yang benar menurut aturan Tuhan.
tapi Tuhan berbelas kasihan. Selama ia berkenan ditemui, selama ia dekat, adalah sebuah situasi keadaan di mana Tuhan masih kasih kesempatan, masih kasih sebuah periode umatnya itu betul-betul bisa kembali kepadanya. Masalahnya apakah periode waktu ini dipergunakan atau tidak? Kalau kita bicara periode waktu kita, tak seorang pun yang tahu sampai kapan kita bisa hidup, bukan? Mungkin periodenya yang Tuhan kasih adalah sepanjang usia hidup kita. Tapi usia hidup kita sepanjang apa, kita tidak ada yang tahu. Karena kalau kita pergi ke kuburan, ya, atau ke tempat simpan abu, kalau kita ada acara atau apa, maka kita lihat bukan hanya ada orang tua di sana, tapi ada orang-orang yang usianya masih muda. Bahkan saya juga pernah saya sudah pernah sharing kan, saya juga pernah menguburkan bayi yang 2 bulan. Anak sekolah minggu saya yang umur 6 tahun. Saya pernah lakukan itu. Bisa bayangkan kehilangan. Tapi itulah yang terjadi ya sebagai sebuah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan manusia. Oleh sebab itu selama periode waktu itu masih Tuhan izinkan ada ya, dan Tuhan masih kasih kesempatan. Apakah kita mencari Tuhan? Apakah kita mencari perkenanannya? Apakah kita mencari kesempatan untuk dekat sama Tuhan? Bukannya Tuhan yang cuek, bukannya Tuhan yang gak mau dekat, tapi kitanya sendiri yang seringkali itu kita membangun semua benteng. Ya, kita yang bangun pagar yang membatasi relasi kita dengan Tuhan. Sehingga dalam perjalanan hidup kita sulit untuk menikmati apa yang menjadi kebaikan Tuhan, apa yang menjadi rahmat dan anugerah yang harusnya bisa kita nikmati dengan leluasa. Karena kita membiarkan dosa dan pelanggaran membelenggu kehidupan kita. Dan kita mencari jalan kita sendiri. Sebetulnya saya menyiapkan ada 4 video klip, cuman ntar waktunya habis cuma buat putar video klip. Jadi saya putuskan saya tidak akan putar satupun di antaranya. Penasaran kan? Ya kan? Kan biasanya dari 4 putar 1. Cengli kan? Tapi dari 4 tidak ada yang akan saya putar. Karena semua klip itu bicara hal yang sama. Bicara tentang figur seorang anak yang suka salah paham terhadap orang tuanya. Yang pikir bahwa aku gak mau punya orang tua seperti itu. Aku ingin punya orang tua menurut imajinasiku, menurut apa yang aku anggap ideal. Yang bisa memenuhi semua keinginanku, yang bisa melakukan apa saja yang aku mau. Dan ketika dia ada dalam masalah, siapa yang pertama kali memeluknya dengan hangat dan memberikan pengharapan kepada dia, memberikan semangat? Orang tuanya. Bukankah kita begitu juga kepada Tuhan? Bukannya Tuhan gak mau dekat. Bukannya Tuhan gak berkenan. Tapi kita seringkali membatasi pengenalan kita akan Tuhan. Aku hanya mau mencari Tuhan kalau Tuhan melakukan apa yang aku mau. Kalau Tuhan memberikan apa yang aku ingin. Tapi kita gak pernah menelisik kalau apa yang aku butuh dan aku perlukan itu Tuhan kasih. Tidakkah itu menunjukkan bahwa ia berkenan dan ia dekat. Jadi kesempatan tidak selalu ada untuk mencari Tuhan. Dan saya rasa yang saudara-saudara lakukan seperti kesempatan malam hari ini, setiap hari Sabtu, hari Minggu, bahkan dalam persekutuan kategorial kita, waktu kita mengikuti komunitas pemuritan di gereja kita, waktu kita ikut seminar, waktu kita ikut ceramah, ikut warung teologi, ya. Ikut pembinaan kaum bapak yang bapak-bapak beberapa waktu yang lalu, ya, dan ikut pelayanan-pelayanan lainnya. Saya rasa ini adalah sebuah kesempatan untuk mencari Tuhan, untuk lebih peka terhadap apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekedar activity bisa jadi cuma sekedar kegiatan aja, tapi tanpa keterlibatan Tuhan di dalamnya. Dan kita seringkali
activity kita itu mungkin menjadi sebuah barrier, menjadi penghalang, menjadi pagar yang justru menghalangi kita untuk menikmati Tuhan. Karena kita begitu menikmati activity-nya ketimbang kita menikmati Tuhan itu sendiri. Kita perlu mencari Tuhan. Umat Tuhan perlu mencari Tuhan. Kita membutuhkan kehadirannya setiap saat. Namun di dalam pasal 55 kita menemukan sebuah fakta. Bukan umat Tuhan yang mencari Tuhan. Tapi Tuhan yang mencari umatnya. Memang sebetulnya ironis. Ya, dari satu sisi nampak jelas egosentrisnya manusia. Betapa manusia begitu berpusat sama dirinya sendiri. Sehingga dibutakan oleh situasi dan keadaan, sehingga tidak bisa melihat pertolongan yang dari Tuhan. Hanya Tuhan yang ketika dia intervensi langsung, maka mata manusia itu jadi celik, ya, bisa lihat dengan jelas. Oh ternyata ini keadaanku, oh ini situasi dan kondisiku. Bukankah itu juga yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa? Mereka terbuka mata jasmaninya, menyadari keadaan diri mereka yang telanjang, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan. Siapa yang cari? Tuhan. Di manakah engkau? Kami bersembunyi di sini karena kami malu, kami telanjang. Itulah keadaan manusia. Dosa membuat manusia tidak mampu untuk meresponi kehadiran Tuhan. Tidak mampu untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Hanya Tuhan yang intervensi. Oleh sebab itu, di dalam pasal 55 ini dari bagian Alkitab yang kita baca, mencari Tuhan, carilah Tuhan. Ini adalah sebuah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk membuang dan meninggalkan dosa. Bagaimana caranya? Alkitab mengatakan orang fasik tinggalin jalannya, orang jahat tinggalin rancangannya. Dan ini berarti kita harus meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan yang berdosa. Kalau hidup yang lama, hidup yang berkubang dalam dosa, maka itu harus ditanggalkan, tinggalin sepenuhnya, dibuang. Sama seperti begini. Ini jadi ilustrasinya mungkin nggak terlalu tepat ya, tapi kan karena ini real ya. Itu seperti buang lemak yang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Kita tahu dosa tidak kita butuhkan. Kita tahu dosa membebani perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Dan dosa mempengaruhi banyak sekali hal dalam aktivitas kehidupan kita. Nah, waktu orang fasik tinggalin jalannya, orang jahat tinggalin rancangannya. Bukan cuma sekedar tinggalin kegiatannya yang berdosa. Tapi ada sebuah perubahan mindset, perubahan pikiran, perubahan hati. Tindakan bisa dikelabui, tapi apa yang tersembunyi di sini, tanpa campur tangan Tuhan, tidak akan bisa berubah. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia mengampuni, bukan sekedar mengampuni tindakan kita, tapi Dia mengampuni keseluruhan kehidupan kita yang berdosa itu. Karena dosa bukan hanya tindakan, tapi juga lewat pikiran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah panggilan untuk bertobat, membuang dan meninggalkan dosa. Jadi cari Tuhan bukan sekedar cari, tapi ada sebuah kesempatan. Mau enggak kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau bertobat, engkau buang dan tinggalin semua dosa. Bahkan bagi kita yang sudah sedemikian lama jadi orang Kristen, ada dosa favorit kita kan sebagai orang Kristen? Ada dosa favorit kita sebagai seorang majelis, sebagai seorang pengurus, sebagai aktivis, bahkan sebagai jemaat. Kita masing-masing ada dosa favoritnya. Dan kalau dosa favorit itu maka harga diri kita begitu terganggu. Kadang-kadang kita meletakkan zona nyaman kita. Kita meletakkan harga diri kita
Bukan pada kebanggaan karena kita punya Kristus yang mengasihi kita. Tapi karena dosa-dosa favorit itu. Apa itu? Saudara sebutin sendiri dalam hati. Dan aku itu di hadapan Tuhan. Mungkin itu adalah kesombongan kita. Pride kita. Yang perlu orang akui, hargai. Yang perlu orang bilang, he is good atau she is good. Dosa favorit kita. Yang perlu setiap orang memberikan pengakuan, memberikan salam. Di satu pihak itu baik, tapi di lain pihak ketika tidak ada pengakuan, maka apa yang terjadi? Kita merasa tidak diakui, kita merasa dikucilkan. Kita merasa tidak berdaya. Apakah tidak cukup pengakuan Kristus akan hidup kita? Apalagi? Bahkan pelayanan kita pun bisa jadi dosa favorit. Ketika kita sudah terlalu terbiasa melayani, tapi akhirnya kita tidak mempersiapkan diri lagi. Kalau dulu mulai pelayanan, siapin diri, sungguh-sungguh, doa puasa, sungguh-sungguh. Saya mengenal teman-teman WL di gereja ini yang kalau mau pelayanan jadi WL, 2 minggu sebelumnya dia udah doa puasa. Karena dia tahu dia tidak merasa tidak layak, tidak sanggup. Untuk apa? Berdiri di hadapan Tuhan. Dan saya yakin setiap kita masih menjaga hati yang demikian. Hati yang mau rindu mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan dengan baik. Sehingga waktu kita berdiri di atas mimbar ini, ataupun di bawah mimbar, menyambut jemaat atau apapun pelayanannya. Kita ingin Kristus yang dimuliakan melalui semuanya. Saudara-saudara, carilah Tuhan adalah panggilan untuk bertobat, membuang dan meninggalkan dosa. Jadi kalau cari Tuhan, sebetulnya apa? Cari Tuhan adalah kesempatan untuk apa? Balik, ya. Untuk diperbaharui, ya. Ini adalah panggilan untuk kembali kepada Allah. Mengapa kita perlu cari Tuhan? Mengapa kita perlu kembali kepada Allah? Alkitab mengatakan Allah mengasihi orang yang berdosa. Kembali kepada Allah adalah kembali mengalami kasih-Nya. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita, kasih kita bisa jadi tawar. Karena kita membiarkannya dicampur dengan adonan dari dunia. Adonan pengalaman, adonan situasi dan kondisi. Tapi pada waktu kita kembali kepada Tuhan, itu seperti di-recharge kembali. Ya. Itulah sebabnya, ya kenapa dalam tata liturgi kita, di hari Minggu ada kesempatan untuk pengakuan dosa. Karena manusia ini tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya dosa dan pelanggaran. Dan kita selalu membutuhkan anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Makanya ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Waktu kita datang ke hadapan Tuhan, memenuhi undangannya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka Tuhan yang memberikan rahmat-Nya, Tuhan memberikan pengampunannya, Tuhan memberikan penyertaannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia mengasihi orang yang berdosa, kembali kepada Allah, kembali mengalami kasih-Nya. Kita kadang suka nyanyi begini kan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Kapan terakhir kali itu kita ingat bahwa apa? Kembali kepada Allah adalah kembali mengalami kasih-Nya. Supaya kasih kita yang terbatas ini, kasih kita yang bisa pura-pura ini, dimurnikan lagi, diuji lagi, diperbaharui lagi, direfill lagi, dengan kasih Allah yang sejati. Tanpa itu, kasih kita akan makin kering setiap saat, setiap waktu. Dan karena Allah memberikan pengampunannya, makanya ini ada sebuah panggilan. Ayo balik, karena Dia memberikan pengampunannya. Dia menjaga, Dia menolong kita. Apapun situasi dan kondisinya. Bisa bayangin umat Tuhan yang dalam kondisi teraniaya,
dalam kondisi tertindas, tidak ada harapan, mereka hidup dalam keputusasaan, mereka mendengarkan berita pengharapan ini, mereka mendengarkan penghiburan ini. Kembalilah kepada Tuhan, Tuhan akan menyayangi engkau kembali, Tuhan akan mengampuni semua dosa dan pelanggaranmu, Tuhan akan menjaga dan memelihara engkau. Tidakkah pesan yang sama juga untuk setiap kita hari ini? Firman Tuhan bukan cuma sekedar bicara tentang penghukuman kan? Bukan cuma sekedar bicara tentang penghakiman. Tapi bicara juga tentang anugerah. Bicara tentang kesempatan yang menunjukkan belas kasihan Tuhan. Sekalipun dia mendapati kita tidak layak, kita tidak pantas. Tapi dia memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, menurut saya, salah satu hal yang kita sebagai orang Kristen masa kini harus jaga baik-baik adalah jangan pernah melupakan hakikat diri kita sebagai orang yang tidak mampu kembali kepada Allah karena keberdosaan kita, tapi dengan anugerah Allah Ia menghampiri kita sehingga sebagai orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya, sudah diselamatkan, kita punya kemampuan untuk kembali kepada Allah. Karena ada Roh Kudus yang menyertai perjalanan hidup kita. Jangan sampai lupa. Jangan sampai kalau sudah terlalu jauh tinggalin Tuhan, merasa tidak mampu untuk kembali. Ingatlah ada Roh Kudus menyertai. Bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Karena pekerjaan Roh Kudus tidak tergantung situasi dan kondisi kita atau apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Kehadiran Tuhan tidak tergantung pengalaman kita. Pengalaman kita adalah salah satu saja. Tapi apakah kehadiran Tuhan tergantung pengalaman hidup kita? Tidak. Tuhan jauh lebih besar dibandingkan pengalaman kita. Oleh sebab itu, mengapa kita perlu mencari Tuhan? Dari ayat 8 dan 9 serta ayat 10 dan 11. Pertama dari ayat 8 sampai 9 dulu. Mengapa kita perlu mencari Tuhan? Karena rancangannya bukan rancangan kita. Dan karena jalannya bukan jalan kita. Jadi kita punya keterbatasan dalam perencanaan kehidupan. Kita punya keterbatasan dalam pelaksanaan kehidupan. Rancangan kita tuh terbatas. Apa yang mampu kita perbuat terbatas. Kita seringkali nggak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Mungkin seringkali di dalam kehidupan kita nampak terasa gelap, tidak ada apapun. Namun Tuhan memimpin kita selangkah demi selangkah. Dan waktu kita belajar untuk taat, kita sampai di tempat di mana Tuhan ingin kita berada. Karena rancangannya bukan rancangan kita. Rancangan kita terbatas, pikiran kita terbatas, tapi kita belajar berserah kepada Tuhan yang tidak terbatas, yang rancangannya indah bagi kita. Karena jalannya bukan jalan kita. Mungkin bisa kita mengerti, kita tidak akan pernah bisa mengikuti jalan Tuhan sepenuhnya. Tapi ini juga bisa menunjukkan apa? Bahwa Tuhan sudah mempersiapkan sebuah jalan yang bukan menurut hikmat pengertian kita yang terbatas. Bukankah kadang-kadang, nih Bapak Ibu ya, dulu waktu mau ambil studi, beda nggak dengan jurusan yang diinginin? Atau setelah lulus kerjaannya beda? Kadang-kadang itu bisa terjadi kan? Tapi pada waktu kita bersedia ngikutin caranya Tuhan, maunya Tuhan, kita bersedia dan kita mohon Tuhan kasih kepekaan. Tidakkah itu mengubah kehidupan kita? Saya dulu berpikir bahwa saya akan menjadi seorang sarjana komputer pada umur 21 tahun. Saya udah ikut ujiannya, lulus, ya harusnya saya mulai masuk. Kalau tidak salah, ya. Yang menawarkan itu adalah salah satu jemaat Sunter. Orangnya masih aktif, masih jadi asyar di KU2. Penasaran kan? Saya nggak mau kasih tahu. Iya, dalam banyak hal kadang-kadang cukup tahu itu aja ya, nggak usah kepo lah begitu ya. Kan ini bukan sesuatu aib ya. Cuma saya yakin dia udah lupa.
Sunter kan bukan orang asing. Sebelum saya ke Sunter pun saya udah banyak bergaul dengan beberapa orang Sunter. Cuma udah banyak yang lupa. It's okay. Itu menunjukkan apa? Keterbatasan kita. Kita nggak mampu ingat segala hal. Kita nggak mampu lakukan semua hal. Kadang-kadang semua bisa berubah dalam hidup kita. Tapi apa yang Tuhan rubah itu adalah sebuah kebaikan bagi kita. Ya. Dan mengapa kita perlu mencari Tuhan? Yang kedua, dari ayat 10 dan 11. Karena kebaikan dan kemurahannya yang memelihara kehidupan. Tuhan itu baik. Tuhan yang baik memelihara dan menjaga kehidupan kita. Serumit apapun hidup kita. Saya baru menyelesaikan sebuah tayangan. Kayaknya pernah main di bioskop. Ya, The Most Beautiful Girl in the World. Itu adalah sebuah ajang pencarian bakat. Sampai akhirnya anak dari owner televisi itu sendiri menjadi bintang dari pencarian bakat itu. Sekian wanita pintar dihadirkan. Namun ternyata dia akhirnya jatuh cinta sama produsernya sendiri. Dari yang awalnya dia rela karena itu sebuah settingan dan waktu 6 bulan kalau mau dapat warisannya dia harus nikah. Sampai akhirnya dia putuskan buka usaha sendiri. Waktu saya menyaksikan problematika yang ditawarkan di dalam sepanjang film itu. Saya melihat bahwa memang inilah kehidupan manusia, begitu kompleks, begitu berubah. Apa yang kita ingin seringkali kita nggak dapat. Dan kadang-kadang kita demand orang lain untuk memenuhi harapan dan keinginan yang bahkan kita sendiri tidak bisa capai. Tapi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang memelihara kehidupan. Walaupun hidup kita ini rumit. Betul ya rumit ya? Tapi malam masih bisa tidur nyenyak nggak? Amin? Yang nggak amin berarti nggak tidur pulas. Kalau udah gini udah kayak gereja tetangga nih ya. Tidur nyenyak atau tidur tidak nyenyak. Anugerah Tuhan sama. Amin. Ada kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memelihara kehidupan. Bukan masalah tidur nyenyak atau tidak tidur nyenyaknya. Masih napas atau enggak. Masih bisa napas dengan enak atau enggak. Kalau bikin dosa, masih sadar bahwa itu dosa atau enggak. Itu yang penting. Sebab itu kita perlu cari Tuhan. Karena apa yang difirmankannya tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mungkin hari ini hati manusia mental. Berapa kali kita ditolak waktu kunjungan? Berapa kali dipunggungin? Nggak ada orang, tapi yang ngomong siapa dari dalam rumah? Iya kan? Nggak ada orang di rumah, siapa dong? Penunggunya, setan. Gitu. Iya kan? Ya kan? Saya juga pernah tuh ucapin selamat ulang tahun sama jemaat. Mesti cerita, kayaknya saya pernah cerita deh ya. Pasti udah ucapin. Di balasannya gini. Ini siapa ya? Saya nggak kenal. Maunya sih balas ya. Iya, memang saya tidak terkenal. Tapi Tuhan yang saya layani sangat terkenal. Tapi kan nggak boleh begitu ya kan. Mangkel. Ya, tapi saya yakin dan percaya. Kehendak Tuhan, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Tidak tergantung situasi kondisi kehidupan manusia. Amin. Kalau si Yunus aja tuh ya, dia pikir gua kabur nih dari Tuhan nih, ya. Padahal Tuhan udah kasih firman, udah kasih perintah. Pergi tuh ke Niniwe, ya, beritakan firman di situ. Oh gak aku pergi aja tempat yang paling jauh. Dipikirnya Tuhan gak bisa sampai dia kali. Iya. Hop, ikan apa? Ya betul, ikan besar, jangan bilang ikan paus ya. Walaupun ada tafsirannya, ada ikan yang sangat besar ya. Itu menunjukkan apa? Apa yang difirmankan Tuhan tidak pernah gagal. Jadi kalau Tuhan berjanji untuk mengasihimu, mengasihiku, menerimamu, menerimaku, apa adanya, bukan ada apanya, maka dia pasti akan menunjukkan kasihnya kepada kita. Tapi sebaliknya,
Kalau dia berkata, kalau engkau tidak bertobat, engkau akan dihukum, maka ia pasti akan melakukannya. Keindahan hidup seorang manusia hanya ketika ia memiliki relasi yang utuh dengan penciptanya. Kalau ada kebaikan, kemurahan dari Tuhan yang memelihara kehidupan, kalau kita yakin percaya apa yang difirmankan Tuhan, menuntun langkah hidup kita, tidak ada yang pernah gagal. Semuanya teruji, semuanya pasti digenapi. Maka itulah keindahan hidup kita. Waktu kita berelasi utuh dengan pencipta kita. Kita akan mengalami kedalaman relasi yang gak bisa dipisahin oleh siapapun juga. Oleh sebab itu ada beberapa hal sebagai penerapan. Yang pertama, mari kita cari Tuhan. Mari kita cari kehendaknya dengan sepenuh hati. Ingat ya, udah tahun 2025 nih. Jangan cuma wacana aja mau cari Tuhan, mau cari kehendaknya sepenuh hati. Ayo dipraktekin, ayo kita cari Tuhan, ayo kita cari kehendaknya. Kalau kita diajak untuk bersama-sama, ayo kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi dunia yang terhilang karena dosa. Ayo kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh sebagai bagian dari cara kita untuk merespon kepada Tuhan yang sudah buka pintu kesempatan sehingga kita boleh datang kepadanya. Mari kita cari Tuhan, mari kita cari kehendaknya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya. Maka segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk menjalani kehidupan akan ditambahkan kepadamu. Lalu saudara-saudara yang kedua, jalani kehidupan yang percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Udah tahun 2025 nih, udah bukan waktunya ngandelin diri sendiri, hikmat sendiri, dana sendiri. Hitungan manusia mah kagak main. Angka ada batasnya, betul? Tapi ada yang tidak ada batasnya. Kita seringkali terpaku pada apa yang terbatas. Kita tidak berusaha mempercayakan diri kepada yang tidak terbatas. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Percayakan diri kita kepada Tuhan. Kalau mau ambil keputusan, jangan cuma sekedar pakai otak kita. Pakai lutut juga dong. Jadi kalau kita mau pakai bahasa guyonan ya, otak kita bukan hanya ada di kepala. Otak kita juga ada di lutut. Pada waktu kapan otak kita di lutut? Waktu kita berlutut, kita menengadah kepada Tuhan dan menyadari, Tuhan, I cannot do everything. Aku gak bisa lakukan semuanya. Aku perlu Tuhan. Untuk pandu, untuk tuntun, untuk sertai. Supaya pencarianku bukan pencarian sesuai keinginanku. Pencarianku adalah pencarian supaya aku bisa berjumpa dengan Tuhan setiap hari untuk semua event di dalam hidupku. Dan mari kita mohon pimpinan Roh Kudus agar kita peka terhadap apa yang Tuhan mau. Gereja kita tidak anti kepada Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu tertib dan teratur. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Apakah ini yang Tuhan mau? Apakah ini yang Tuhan kehendaki? Mari kita uji. Kadang-kadang tuh gerakan hati bisa menipu loh. Ya kan? Si bebeh itu, kalau dia lagi pengen pizza, dia pasti ngomong, "Pa, pengen pizza." Kayaknya Ibi belum pernah deh makan pizza. Bohong banget kan? Itu apa? Itu gerakan hatinya. Dan kalau dibilang, besok ya, hari ini papa gak sempat. Besoknya dia ingat, "Pa, katanya mau beli pizza buat Ibi." Dorongan hati bisa menipu. Tapi waktu dia makan, berapa banyak yang dia bisa makan? Paling 2. Ketika dia makan yang ketiga, pasti cuma secuil doang. Itu menunjukkan dorongan hati kita bisa menipu. Kita perlu uji apakah itu dari Tuhan atau enggak.
Makanya ini terus pakai supaya ininya nyambung. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Bahkan kami yang sudah percaya sama Tuhan pun harus terus berelasi sama Tuhan, harus terus cari Tuhan. Jangan sampai kami akhirnya menjadi orang yang gak peka lagi sama apa yang Tuhan mau. Akhirnya semua menjadi rutinitas, kebiasaan. Akhirnya yang kami lakukan gak ada bedanya dengan apa yang umat Tuhan lakukan di masa yang lalu. Mereka tidak mencari Tuhan dengan jelas, kami mencari Tuhan menurut pemahaman kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Bawalah kami kembali dalam perjalanan yang utuh bersama denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.